pelajaran dari hikam yang disampaikan oleh beliau apa ya? La tatlub minallah taghira halika ad-dhahiri awil batini ma lam yakun maksiatan fa innal ibrata bil qulubi wasidqil ikhlas. Nah, inti nasihatnya ada ingat apa? Anakku apa yang ingin nasihatnya? Ya, mic-nya mana mic? Apa nasihat, inti nasihat dari kalimat itu? Bahwa jadi intinya apa? Oke, ya itu diantaranya. Ya, jadi pesan nasihat dari beliau adalah selama keadaan hidup kita ini sekarang nih bukan dalam keadaan dosa, maksiat atau kesalahan, maka bersyukur. Syukuri keadaan saat ini. Ya. Jangan suka meminta pindah kondisi. Ya, kehidupan yang sesungguhnya belum tentu lebih baik. Jadi kalau kamu menyadari dalam situasi sekarang itu kondisi hatimu baik, ada ketulusan, stay in istiqomah dalam jalur ibadah, sudah itu syukuri saja. Jangan menginginkan satu keadaan yang kamu belum tahu benar itu lebih baik. Bahkan misalnya itu hanya yang sering sampaikan apa? Rumput tetangga selalu lebih hijau. Nanti juga kalau Allah udah kehendaki kamu berpindah ya berpindah. Nah, yang intinya adalah ya kondisi batinmu sekarang dalam kondisi ikhlas, dalam keadaan bersih hati, dan kamu ternyata di sini selalu istiqomah dalam ibadahnya. That's so much better dari satu keinginan-keinginan yang seperti wah tempatnya, sekolahnya, padahal di sana ternyata kamu menjauhkan diri dari kegiatan dzikir, kegiatan khataman, kegiatan manakiban, salat sunnah. Jauh dari amalan para aulia. Tanggung jawab dunia akhirat, anakku semua. Kamu di sini mengamalkan amalan 124.000 nabi, amalan 124.000 wali. Tanggung jawab dah. Tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Amalan yang kamu sedang dan akan selalu kamu. Jadi Allah sangat menyayangkan kalau kamu tergoda oleh hal-hal yang belum tentu bisa membuatmu berada dalam frekuensi aulia Allah. Nah, kita semua sekarang akan masuk ke hikmah nomor 4 ya. Dari Ibnu Athaillah. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima qaliba minka dalilun ala
imasi al-basirati minka. Ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima taliba minka dalilun ala intimasi al-basirah minka. Apa artinya? Ijtihaduka, kesungguhanmu dalam kurung mengejar apa yang telah dijamin untukmu. Jadi, kesungguhan, kerja kerasmu meraih apa yang telah dijaminkan untukmu. Apa ini? Apa yang dimaksud dengan apa yang telah dijaminkan untukmu? Apa yang telah dijaminkan oleh Allah untukmu? Apa? Apa saja? Ya, takdir, apa lagi? Hah? Allah tuh udah jamin apa aja? Ajar, siapa? Rezeki, jodoh. Kalau bahasa Jermannya jodoh, pati, bagja, cilaka ya. Di semuanya itu sudah dibungkusin masing-masing untuk kamu. Jadi kesungguhanmu dalam mengejar, mencari apa yang telah dijaminkan Allah untukmu. Dan pada saat yang sama, ya, kelalaianmu terhadap apa yang dituntut dalam Allah darimu adalah bukti padamnya mata batin. Ya. Jadi ciri mata batinmu, kan kita ini sebagai human being terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani melihat dunia ini dengan kedua mata. Ruhani kita, jadi ada kita ini, ketahuilah bahwa seperti sering Abah sampaikan, bahwa manusia itu punya wujud jasmani dan wujud rohani. Wujud jasmanimu untuk melihat menggunakan kedua mata. Wujud ruhanimu untuk bisa melihat, mengakses pemandangan alam raya ini dengan mata hati, mata batin. Nah, Ibnu Athaillah yang nanti kita lihat sarah dari Ibnu Ajibah menasihatkan bahwa tandanya mata hatimu, mata batinmu buta atau redup. Si redup bahkan bisa menjadi buta adalah apa? Ketika kamu mengejar apa yang udah dijaminkan untukmu itu sampai melalaikan apa yang diwajibkan untukmu. Ya. Nah, artinya apa? Apabila apabila kamu terlalu sibuk ngejar rezeki atau hal-hal dunia lainnya yang pada hakikatnya sudah dijaminkan oleh Allah, ya, sampai melalaikan kewajiban kamu ibadah, ya, ibadah, ketaatan, kebaikan yang benar-benar itu dituntut hamba dari Allah, maka hal tersebut menjadi penanda kelemahan atau padamnya basyirah atau mata batin. Nah, ini penting. Emang penting gitu kita basirohnya terang benderang, normal seperti mata kita ya. Apa pentingnya kita punya mata hati? Apa pentingnya untuk punya mata hati? Mata batin. Apa pentingnya mata batin dalam hidup ini? Ayo. Mata batin. Mata batin itu apa? Fungsinya. Tandanya seseorang terbuka mata hatinya, mata batinnya.
selalu dimampukan melihat jalan kebenaran. Nah, selalu dimampukan membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang bagus. Ini tandanya, diantara tanda seseorang basirohnya sehat, terbuka, terang, adalah apa? Satu apa? Dia punya kemampuan melihat jalan kebenaran. Dimampukan melihat penunjuk jalan. Syekh Mursi dalam hal ini. Ia bisa membedakan mana yang bagus, mana yang jelek. Ia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Ia bisa melihat mana yang bengkok, mana yang lurus. Dia bisa membedakan mana yang kotor, mana yang suci. Nah, itu tandanya yang basirohnya terbuka. Itu fungsi di dunia. Fungsinya di akhirat apa? Ya, seperti yang Pak sampaikan ya. Kamu ini kan sekarang ini manusia, ya, punya wujud jasad, ya. Wujud jasad ini raga ini. Tapi di dalam raga ini ada wujud ruhani kamu. Ada wujud jiwa kamu. Yang pada saatnya jiwamu itu tidak lagi mendiami ragamu. Pada waktu yang telah ditentukan, jiwamu itu akan keluar meninggalkan raga. Betul tidak? Nah, sekarang masalahnya adalah ketika kita akhirnya meninggalkan raga ini, meninggalkan jasad ini, kita akan keluar pindah alam berbeda tanpa raga lagi. Dan ketahuilah, di alam berbeda tanpa raga ini, kita ya seperti ini. Tidak ada beda ini. Jadi alam dunia, alam akhirat itu ini juga. Nah, ketika kamu masih di alam dunia, ketika di alam raga, kamu dibantu oleh kedua mata untuk melihat alam raya ini. Ini pelan-pelan Bang jelasinnya ya, supaya jangan sampai nggak mudeng. Kan kamu ini sekarang hidup di alam raga, di alam dunia. Di alam dunia itu kamu di dalam raga kamu. Untuk bisa melakukan perjalanan kemana-mana, pergi kemana-mana, kamu dibantu oleh kedua mata untuk melihat alam raya ini. Baik, buruk, jelek, bagus, kotor, suci, dibantu oleh mata. Tetapi sayang, ada saat tiba kamu harus meninggalkan dunia ini, artinya meninggalkan raga ini. Nah, ketika kamu meninggalkan raga, alam rayanya ini juga. Bagaimana kamu bisa tetap bisa melihat alam raya ini? Makanya itulah fungsi mata batin. Makanya di dalam Al-Quran disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa yang di dunianya buta, wa fil akhirati a'ma. Ketika di dunianya dia buta mata batinnya nih. Maka ketika dia berpindah alam kehidupan, di alam berbeda tanpa raga itu, dia juga buta. Makanya penting kita dari sejak sekarang mata batinnya activate, nyala, hidup bisa milih. Nah ya, basiroh itu harus dijaga, jangan sampai minus, apalagi padam sampai buta. Cirinya manusia yang basirohnya mati apa? Ya,
dia tidak bisa melihat kebenaran, dia nggak bisa ngebedain mana yang bagus, yang jelek, dia mana yang salah, yang benar. Ya damai aja. Ketika melakukan kesalahan ya udah biarin aja. Ketika melakukan kemaksiatan ya udah santai aja. Nah itu tandanya basirohnya udah mulai not functioning well. Orang yang basirohnya masih hidup, aduh, feeling guilty when they commit sin, when they make mistake. Ya, dia selalu mudah menyesal, merasa bahwa, aduh, rasa peka batinnya. Dia tandanya normal mata batinnya, sehat matanya, dia punya sensitivitas terhadap perjalanan hidupnya. Kalau salah tuh dia dia tahu salah. Dia tahu saya melakukan dosa. Lalu dia cepat-cepat minta maaf sama orang-orang, dia minta maaf sama Allah, cepat bertaubat. Nah, itu tandanya punya sensitivitas, punya kepekaan terhadap dirinya dan lingkungannya. Karena ada yang bikin kesalahan itu ya enggak bikin kesalahan itu ya damang aja. Seperti baik-baik saja. Udah nyakitin orang, ya biasa aja. Seolah-olah okay to hurt people. Ya, sudah ada loh yang sudah membunuh orang tuh senyum aja, bangga. Saya puas, tidak menyesal saya membunuh dia. Ada itu. Manusia yang kayak gitu. Dia gelap mata, dia membunuh. Kenapa kamu membunuh ibumu, ibu kandungmu? Ya, saya gelap mata. Nah, itu tandanya. Dia gelap mata hatinya. Mata hatinya buta. Dia bisa semena-mena melakukan kejahatan, perbuatan maksiat, dosa, tapi dia tidak punya merasa bersalah. Nah, itu tandanya padam mata batinnya. Kamu udah marah-marah, misalnya marah maki-maki ibu, marah, berantem sama mama. Mama sih, mama. Ya, sampai kalau kamu benar-benar mengucapkan kata-kata kotor sama ibu, dan kamu nggak merasa bersalah, merasa benar. Nah, itu tanda-tanda padam mata batinnya. Ya, habis ngegosok, ya ngegosok punya orang tidak ada merasa bersalah, itu tanda padam mata batin. Habis nyuri, ya, ngambil punya orang tanpa bicara, ya, mengambil punya orang lain nggak ngomong, tapi merasa biasa aja, itu ya enggak, namanya juga, ya, nah itu kehilangan kepekaan, nah, itu tandanya mata batinnya padam, ya, tertutup mata batinnya itu. Jangan terus dibiarkan, bersihkan mata batinnya. Sehatkan mata batinnya dengan dzikir la ilaha illallah. Itu. Jadi amaliyah batiniah itu untuk memendarkan, untuk menyehatkan mata hatimu, mata batinmu. Sehingga punya kepekaan, ya, punya sensitivity, ya, punya kemampuan melihat, membedakan, dan kemampuan memilih untuk memilih jalan yang benar tinimbang jalan yang salah. Selalu memilih yang baik-baik dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam pikiran, dalam hati. Nah itu, ini Abah sebelum ngebahas teks hikmah ini, jelasin dulu apa yang disebut mata batin. Ya, atau maksudnya apa? Basi, ada basor. Kalau basor itu kedua mata, kalau basiroh mata bahasa Arabnya beda ya. Kalau basor adalah kedua mata, kalau basiroh mata batin. Ya. Bahkan anak-anakku semua ya. Di antara para pecinta kesucian yang basirohnya bening, bersih, benar-benar dia dimampukan melihat yang tidak terlihat. Dia mampu seeing the unseen world. Dan amaliyah dzikir yang kita kerjakan itu sesungguhnya agar kita bisa melihat yang tidak dilihat orang lain, tapi jangan dilihat.
Ya, emang ada saat yang kamu nggak sadari, beruntungnya kamu nggak nyadarin ya. Ketika kamu jalan kaki ya, jalan sekitar Jagat Alas, ya, kamu papasan sama orang nggak kenal, atau ada orang yang kamu papasan kayak atau apa, kamu pikir itu orang, kamu ngiranya orang itu ya. Bersyukurnya kamu nggak ngeh itu bukan orang. Jadi tidak semua yang kamu papasan di kamar, di ruang-ruang pesantren, di asrama, di kelas, di mana-mana, yang kamu berteguh sama, sepertinya kamu melihat orang gitu ya. Semua. Kamu pikir itu semuanya orang. Nah, tidak semua itu. Ada yang sudah berpulang. Tapi dia memasuki gerbang antar dimensi. Ya bersyukurnya kamu nggak tahu kan. Apa kakinya nggak nginjak bumi. Ya udah jangan, bukan takut-takutin ya. Tapi we are living in the same world. Nah ini ya. Nah sekarang Ibnu Athaillah ngasih tahu sama kita hal-hal yang bisa memadamkan hatimu, bahkan menyebabkan kebutaan mata hati. Apa itu? Yaitu tadi, ketika kamu ngejar berbisnis, ngejar pengen kuliah di negeri, di dalam negeri, kamu benar-benar misalnya belajar ngaji kitab ke, belajar matematika ke, bahasa Inggris ke, apapun, kamu sungguh-sungguh menikmati ilmu sampai begadang, tetapi kamu lalai tetap kewajibanmu beribadah, amaliyah mursyid. Kamu jadi kesiangan subuh, nggak sholat subuh, apalagi zikir, apalagi wirid. Nah, itulah penyebab padamnya mata hati. Ya. Ngeri loh nanti. Ya, tadi apa belum selesai saya menjelaskan ini. Jadi ketika ada saat nanti, siapa yang mau nyoba duluan? Siapa yang mau coba duluan? Ketika raga ditinggalkan oleh jiwa kita. Siapa yang mau duluan? Untuk karena jiwa kita pada akhirnya akan meninggalkan raga ini. Akan keluar raga ini, ya. Keluar dari sini ke atas. Nah, ketika jiwa, anak-anakku sayang, ketika jiwa ini meninggalkan raga, dia pasti akan berkumpul dengan seluruh arwahul muqaddasah, arwahul alisisilah, bahkan jin, ya, dari kalangan malaikat, bahkan iblis. Nah, yang sejak di raganya, jiwanya buta mata hatinya, mata batinnya, ketika keluar dari raga, si jiwa ini benar-benar mengalami kegelapan. Gelap aja, nggak bisa lihat. Pernah nggak mencoba kamu seharian ditutup mata? Pernah. Lalu jalani hidup seperti biasa. Tersiksa nggak? Tersiksa. Begitu juga, jika kamu ya sejak sekarang tidak merawat mata batinmu, bahkan menyebabkan kebutaan, ketika kamu keluar meninggalkan raga, si jiwa ini mengelana, gentayangan kemana-mana, dablok sana, dablok sini. Gak bisa ngelihat orang-orang yang sudah di alam sebelah. Karena ketahuilah anak-anakku, ketika keluar dari raga, si jiwa ini akan ketemu dengan mereka-mereka yang lebih dulu meninggalkan raga. Akan ketemu. Nah, beruntunglah bagi yang mata batinnya tuh. Langsung, siapa di antara ini yang udah pulang? Siapa yang kakeknya udah pulang? Pulang dulu. Dan kakeknya seorang yang soleh. Ya, begitu kamu meninggalkan raga, langsung, kakek, ketemu kakek, apa kabar kek?
Oh, bagaimana kakek keadaannya? Ini ngobrol. Siapa yang neneknya udah berpulang? Ada. Nah, kalau neneknya seorang soleha, ahli ibadah, ya. Lalu siapa yang ayahnya udah berpulang? Ada kan? Ayah udah pulang. Nah, ayahnya dari sekarang didoakan, talqin badal talqin. Ketika kamu keluar dari raga ini, si jiwa ini akan berjumpa dengan mereka. Bisa melihat wajah-wajah mereka. Wajah-wajah bahagia mereka. Tidak percaya? Siapa yang mau duluan? Ayo. Hah? Tapi naudzubillah min dalik. Kalau kamu ini dari sekarang ini ya, tidak merawat mata batinnya. Buta mata batinnya. Ketika keluar, mana bisa kamu bisa menyapa mereka. Gelap. Gelap. Mana enaknya hidup di alam sebelah. Di alam berbeda tanpa mata. Sekarang aja kamu nggak bisa menikmati ya. Makanya sekarang anak-anakku semua dengarkan nasihat yang satu ini. Nah, dari Sarah Ibnu Ajibah apa itu? Lawistad sorol adu la alima annahu la yajibu alaihi illa ta'ati rabbih wasyuglu bimardotihi wa amma rizqahu wa baqa'uhu fahuwa madmunun biwa'dillahi wa qada'ihi. Kamu pasti nggak paham lah bahasa Arabnya ya. Terjemahnya aja yang mudah. Jadi kata Ibnu Ajibah mensarahi nasihat dari Ibnu Athaillah tadi, seandainya seorang hamba benar-benar berpandangan jernih, niscaya ia tahu, bukan tempe, bahwa tidak ada kewajiban atasnya selain taat kepada Tuhannya dan sibuk meraih ridhonya. Ya, jadi seandainya kamu benar-benar berpandangan jernih, niscaya kamu akan tahu bahwa sesungguhnya tidak ada kewajiban atas kamu, wahai anak-anakku, ya, selain taat kepada Allah dan menyibukkan diri untuk selalu berada dalam ridhonya. Jadi kalau kamu jernih mata batinnya, terbuka basirohnya, sesungguhnya hidupmu itu nggak ada lain, nggak ada bukan kecuali ibadah, melakukan kebaikan dan selalu dalam ridho Allah. Lalu wa amma rizqahu, dan apapun dan adapun rizkimu, atau ya kalau kita meskipun ininya domirnya hu, ini biar relate lah ke kamu langsung lah ya. Ya, adapun rezeki wa baqau, jadi adapun rezekimu dan keberlangsungan hidupmu di dunia ini, sayang, semuanya, segalanya, selamanya. Selalu semangat. Sudah dijamin oleh janji Allah dan ketetapannya. Ini catat nih. Ya. Jadi kalau kamu terbuka mata batinnya, kata Ibnu Ajibah, kamu pasti akan menekankan diri bahwa hidup ini hanya untuk mengabdi sepenuhnya sama Allah. Nggak ada, pokoknya saya pengen zikir aja udah. Pengen khotaman aja, pengen manakiban aja, pengen sholat sunnah aja. Karena apa? Karena Allah sudah jamin keberlangsungan hidup. Beneran. Jadi ini nasihat yang very strong ya. Very, very strong. Nah, jadi kalau coba dibuat di breakdown, penjelasannya adalah satu,
bahwa batasan usaha, jadi ada, ya ini sama dengan penjelasan yang kemarin-kemarin ya. Ada ikhtiar, ada tawakal, ya. Jadi bahwa kita sebagai human being, manusia, ya wajib berusaha, ya. Ketika di dunia kamu menunaikan kewajiban-kewajiban duniawi, ya mencari nafkah, ya belajar, kamu sebagai student, menyelesaikan apa yang jadi tanggung jawab kamu, ya. Karena itu juga diperintah Allah ya, bahwa kamu fantasiru fil ard, ya, enjoying life in the earth, di dunia, ya. Namun jangan sampai ikhtiarmu, kerja-kerjamu untuk duniawi itu, ya, membuat kamu menyandarkan kepada itu semua. Makanya dijagalah dengan istilahnya tawakal, yaitu apapun, whatever your effort, ya, apapun usahamu, kamu mesti dipaketkan dengan sikap jiwa memasrahkan hasil akhir kepada Allah. Jadi it's okay, you making effort, usaha, tapi satu paket dengan itu, kamu mesti meyakini penuh bahwa hasil akhirnya di tangan Allah. Gitu, ya. Jadi meyakini bahwa Allah yang maha memberi rezeki dan menetapkan segalanya untuk kamu. Terbaik untuk kamu. Kita boleh punya rencana terbaik menurutmu. Tapi sepaket dengan itu, kita juga harus mengimani bahwa Allah juga punya rencana terbaik untukmu. Ya. Apa quote-nya? Kamu boleh punya rencana terbaik menurutmu, tapi satu paket dengan itu, kamu mesti meyakini bahwa Allah juga punya rencana terbaik untukmu. So, kalau punya kesadaran itu, maka kamu akan selalu prepare for the best, but let God do the rest. Ya, prepare for the best. Karena kalau umum bilangnya prepare for the best and prepare for the worst. Oh, sorry. Kalau umum mengatakannya begini. Plan for the best, prepare for the worst. Plan for the best, prepare for the worst. Artinya apa? Sirel? Artinya apa? Plan for the best, prepare for the worst. Artinya apa? Lancarkan dengan strat terbaik, but prepare. Itu saying yang very famous ya. Nah, kalau kita mah plan for the best and prepare with God's plan. For God's plan, ya. Yang itu pasti the best for you. Oke. Nah, kayaknya harus ada ini. Itu jadi famous saying di bahasa Inggris itu ya. Plan for the best, prepare for the worst. Rencanakan rencanakan terbaik untuk yang terbaik, tapi kamu bersiap-siap dengan yang terburuk. Kalau umum begitu. Kalau kita nggak ada istilah terburuk, nggak ada. Everything will happen terbaik buat kamu.
Even you plan for the best, there will always be God's plan which is the best for you, a better one. Ya. Nah, Ibnu Ajibah mengingatkan bahwa kesalahan terjadi saat kamu terlalu mempercayai ikhtiar hingga lupa bergantung sama Allah. Jadi yang kesalahan umum terjadi ya adalah apa? Kamu terlalu mempercayai ikhtiar kamu untuk meraih kesuksesan, ikhtiar kamu untuk meraih popularity, ikhtiar kamu untuk meraih puncak kekuasaan gitu ya. Sampai lupa bergantung sama Allah. Atau sebaliknya, ada yang ninggalin usaha, kamu ninggalin usaha, effort kamu nggak making effort at all, dengan dalih tawakal Allah. Nah itu juga kesalahan yang umum, ya. Jadi terlalu menyandarkan kepada ikhtiar sampai lupa tawakal, itu salah. Ada juga yang udah yang penting mah aku berserah diri sama Allah deh, and he's doing nothing. Nah itu juga tidak boleh. So there is a balance between ikhtiar and tawakal. A balance attitude. Nah, pada saat yang sama nasihat pada sore hari ini adalah apa? Kita nggak boleh berlebihan dalam mengejar dunia. Ya, sampai lalai tugas utamamu ibadah kepada Allah. Ya. Ad-dunya majru'atul akhirah. Dua dunia ini, kata Kanjeng Nabi, adalah mazru'ah apa? Tempat kamu berkebun, menanam al-akhirah. Sehingga panennya itu dipanen ketika kamu tidak di alam raga. Bahkan kita dinasihatkan tidak menunggu panen. Kok pecinya ini? Where is your light? Put on. Coba pecinya dipakai. Mana pecinya? Ya, kita diajarkan bahwa ad-dunya majru'atul akhirah itu, bahwa kita di dunia ini menanam, nanti panennya di akhirat. Umum menafsirkannya itu, kita amal ibadah sekarang yang ngaji Quran, zikir, salat sunah. Nanti panennya itu, nanti setelah kita meninggal. Kapan? Kapan kita meninggal? Rata-rata kiai, ustadz, dai, mubalik ngomongnya gitu. Kamu berbuat baiklah sekarang. Ibadahlah yang subuh-subuh sekarang. Supaya kamu mau manennya nanti. Nanti. Kapan nanti? Nah, kita diajarkan oleh guru. Bukan ajaran mudah-mudahan. Bukan ajaran semoga. Mugia. Mugo-mugo ya Allah masuk surga. Kita nggak diajarin gitu. Kita ajarannya pasti bahwa kita memanen hasil amaliyah ibadah itu mesti sejak sekarang, sejak di dalam kontrakan. Karena kan dunia itu sekarang, akhirat juga sekarang. Dunia itu raga kita, akhirat itu jiwa kita. Ya. Misalnya gini, ya, kan sering ada ungkapan sabda Kanjeng Nabi Muhammad, Miftahul Jannah. Nah,
Kita semua sudah mendapatkan talqin zikir la ilaha illallah. Kata Tuan Syekh, sabda Tuan Syekh, ketika kita talqin, kita sudah serah terima kunci surga. Halo? Ketika kita mendapatkan talqin, kita sudah terima kunci surga. Bukan hanya satu surga, 3 surga. Surga apa aja? Surga ma'wa, surga naim, dan surga firdaus. Kuncinya udah dikasih nih, ditalkin. Jangan cuma dipegang kuncinya, masuk. Masuknya gimana cara? Buka dan masuk. Caranya gimana? Iya, gimana caranya? Nah, ini yang sering pada lupa, ya. Ketika talqin, ahli silsilah Kanjeng Nabi Muhammad melalui penerus dan pewarisnya ngasih, nih kunci surga kamu. Ya sudah diterima. Lalu kalau udah diterima, kamu mau pengen masuk surga nanti apa sekarang? Sekarang. Tuh. Nah. Pengen masuk surga nanti apa sekarang? Sekarang udah dipegang kuncinya. Lalu buka dong. Lalu buka apa? Gunakan kunci itu, buka lalu masuk. Gimana caranya? Cara buka dan masuk? Dikir. Nih, satu. Itu kamu sedang membuka pintu surga. Satu, surga ma'wa. Lalu kamu masuk di surga ma'wa. Lalu yang kedua, la ilaha illallah. Buka pintu surga naim. Terakhir, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Itu kamu sedang berjalan masuk ke dalam 3 lapis surga. Apa tandanya sudah di dalam surga? Hah? Tandanya kamu sudah di dalam surga. Sudah merasakan nikmatnya dikir. Senang dikir. Nggak harus dikir gimana. Jadi kamu, karena berdikirlah kamu sampai mencintai dikir. Itu firman dari Allah. Dari seluruh sabda Ali Sisilah. Berdikirlah kamu sampai kamu cinta dikir. Min alamati hubbillah hubbul dikir. Siapa yang cinta dikir, dia sudah cinta sama Allah. Di antara tanda kita sudah cinta dikir, kita senang berlama-lama dikir la ilaha illallah. Ini dari sekarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jangan pada tidur mulu. Ya. Pelan akan merasakan ketenangan batin, happy, good vibe. Itu surga itu. Ketika jiwa meraih ketenangan, kebahagiaan, kedamaian batin. Itu surga. Karena jiwanya ini juga kan. Pada akhirnya si jiwa ini akan keluar meninggalkan raga ini. Makanya tidak akan punya surga nanti kalau tidak surga sekarang. Itulah yang disebutkan surganya. Surga itu sekarang. Kita bukan ajaran mudah-mudahan. Tapi pasti kamu udah merasakan kedamaian batin belum? Ketenangan hati belum? Kebersihan hati belum? Kalau sudah, itulah surga, sayang. Ya, jadi bukan wacana, tapi nyata. Makanya terus banyakin dikirnya, istiqomah dikirnya, jangan disuruh mulu, jangan harus diobrak-obrak terus. Harus kesadaran sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, gitu. Ya, kamu kalau nggak tidur ke kamar mandi pura-pura.
Komplain kalau dikitnya lama. Jangan, sayang. Ya. Itu amalan untuk muka bata batin. What time is it now? Oke, lanjut. Ada question until ada yang mau tanya? Ayo. Any question? I hope you don't understand. Oke, ya. Jadi jangan sampai lalai kita sungguh mengejar dunia tapi lalai ibadah. Kamu ngejar karir, ngejar pendidikan tinggi tapi banyak kakaknya sama nyanyi. Go Gus Agil. Ayo, silakan Gus Agil. Lagu Wali Band. Ya, kita bikin beberapa gambaran-gambaran ya, yang biar relate lah, ngasih contohnya. Misalnya contoh yang tadi ya, ungkapan dari Natale ini. Misalnya pas ujian, lalu kamu sebagai santri begadang belajar, ya ngapalin, bahkan ini kelas 12 nih ya, bimbel, bimtes, ya. Kamu sungguh-sungguh dalam belajar mempersiapkan menuju masuk ke university yang kamu idamkan, tapi kamu malah jadi lalai di dalam peribadahan, ya yang tadinya sholat awal waktu nggak jadi telat, lalu juga tadinya dikir juga enggak, ya boro-boro bisa khotaman. Nah itu bisa membuat padam mata batin kamu. Ya, jangan sampai kamu ngejar yang kayak gitu, tapi kamu melalaikan primordial, kewajiban asasi kamu sebagai hamba Allah. Apalagi sebagai pencipta kesucian. Jadi tetap sholat awal waktu, tetap dikir, tetap amaliyah. Rugi, serugi-ruginya santri kalau untuk mengejar kampus harapan, kampus impian, tapi mengabaikan yang sudah terjaga dengan baik selama ini. Nah, apa ya? Nah juga ketika nanti dalam prosesnya kamu ujian, ya, kamu tidak perlu ada kecemasan. Tidak boleh ada dihinggapi was-was, ya, waduh gimana nih terhadap hasil, bahwa semuanya, segalanya yakini bahwa itu terbaik. Yakini bahwa apapun kamu ditempatkan pasti terbaik bagi kamu. Nah, nanti libur ya, tanggal 19 itu kamu pergi ke rumah masing-masing. Ini juga banyak hal-hal yang akan bisa memadamkan mata batin. Apa itu? Kamu main sosial media, scrolling, TikTok, Instagram, sebagian lagi main Mobile Legends, ya kan? Ya, jangan sampai kegiatan hiburan itu membuat kamu terfokus di situ. Sampai kamu lupa terhadap tugas berat tapi mulia, mengamalkan amal kesucian. Sholatnya mesti digebrak-gebrak. Subuhnya kesiangan, Bu. Harusnya kamu sudah terbiasa tahajud di sini, ya, yang lebih awal dalam melaksanakan amaliyah. Yang mulail terdepan dalam sholat subuh, ini mah mesti dibangunin dulu. Ya. Orang tua tuh sampai mikir, ini di pesantren ngapain aja ini ya? Mestinya kan memberikan keteladanan. Dan ketahuilah ya, kamu di pesantren itu, masyarakat, ya saudaramu, pasti menjadi bahan gunjingan. Katanya santri dia ya, tapi kok ibadahnya kayak gitu.
Santri tapi kok ini pakaiannya nggak mencerminkan kehidupan santri. Santri tapi kok omongannya kotor. Nah itu, santri itu pasti akan digunjing kalau keluar dari kaidah-kaidah santri. Karena konstruksi santri itu sudah menjadi status yang terbangun mulia di masyarakat kita. Oleh karenanya jangan dikotori oleh oknum, dan oknumnya itu kamu. Ya. Jadi tetap stay istiqomah dalam ibadah, ya. Jangan sampai kegiatan duniawimu, kegiatanmu dalam menghibur diri sampai melalaikan amaliyah. Karena itu jadi sebab kamu tertutup mata batinnya. Nah, summary. Karena udah jam summary ya. Summary-nya apa? Jadi Sahih Mu'taillah di dalam hikmah yang keempat ini yang disarah oleh Ibnu Ajibah, nasihatnya satu, bahwa penting bagi kamu, anak-anakku, untuk punya keseimbangan antara usaha atau ikhtiar dan sikap ketergantungan sepenuhnya sama Allah. Jadi ada keseimbangan antara ikhtiar wa tawakkal ala Allah. Itu yang paling penting. Must be balance. Jangan sampai kamu kerja keras, ikhtiar toh-tohan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi kamu lalai. Lupa kepada Allah. Tapi juga jangan sampai kamu sepenuhnya bertawakal kepada Allah, tapi tidak ada ikhtiar. Nah, itu ya. Jadi balance. Kita diajarkan oleh guru-guru kita, khusus Tuan Syekh, untuk tawazun, konsep tawazun. Keseimbangan. Yang kedua, bahwa hal yang sudah dijamin oleh Allah, seperti apa tadi? Rezeki dan keberlangsungan hidup kamu. Itu semuanya sudah dijamin. Jadi bahwa Allah sudah jamin rezekimu, keberlangsungan hidupmu. Ya. Nah, sementara itu yang dituntut oleh Allah dari kamu adalah apa? Stay dalam ketaatan ibadah. Ya. Jadi yang mesti kamu kerjakan adalah melaksanakan kewajibanmu sebagai hamba. Karena apa? Karena rezeki dan keberlangsungan hidupmu sudah dijamin oleh Allah. Ya. Karena semua dikasih rezeki. Sudah dipincukan rezekinya. Ya. Yang ketiga, kesimpulannya adalah jika kamu terbalik, ya, artinya kamu giat ngejar yang dijamin oleh Allah, yang sesungguhnya dijamin Allah, lalu lalai terhadap kewajiban, kamu abai terhadap apa yang menjadi kewajiban kamu sebagai hambanya, maka itu adalah sebab kamu padam mata batin. Ya, sengaja diulang-ulang supaya kamu nancap. Ya, jadi penyebab padamnya mata batin adalah ketika kamu ya ngejarnya itu apa yang sesungguhnya yang dijamin Allah. Yang udah dijamin Allah, kamu kerja keras dan melupakan apa yang sesungguhnya sudah jadi kewajiban, yaitu taat sama Allah, ibadah sama Allah. Yang keempat, dalam kehidupan kamu sebagai santri, ya, mengingatkan, kamu mesti tetap usaha sebaik-baiknya, sekeras-kerasnya, semaksimal-malnya, tapi jangan sampai lupakan hak Allah dan kewajiban ibadah. Kamu
sebagaimana di dalam surat Ad-Dariyah 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak ada tujuan penciptaan kamu oleh Allah itu enggak ada kecuali untuk ibadah. Ya. Sebaik-baiknya, sekeras-kerasnya kamu bekerja, secerdas-cerdasnya kamu bekerja, semaksimal-maksimalnya kamu bekerja, jangan lupakan hak Allah dan kewajiban kamu. Terakhir, ya, mengingatkan lagi bahwa sikap jiwa tawakal kepada Allah itu bukan dan tidak meniadakan usaha, tetapi menguatkan keyakinan bahwa seluruh hasil ikhtiarmu, usahamu itu berada sepenuhnya di genggaman kehendak Allah. Ya. Ya, tawakul itu adalah apa? Bukan nggak usaha. Tawakul itu adalah keyakinan penuh bahwa seluruh usahamu itu berada di dalam kuasa Allah. Hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah semua. Tidak ada yang tidak kehendak Allah. Dan sebenarnya di sini ada kalam-kalam dari ulama-ulama sufi yang menekankan tentang pentingnya tawakal. Oke? Itu dulu. Sampai sini ada yang bisa buat contoh, summary dari apa yang disampaikan. Siapa yang bisa ngasih contoh yang relate dengan kehidupan kamu tentang topik hikmah ini? Ayo. Duduk, contoh, bikin contoh. Contoh dari kalam ini apa? Ya. Jadi kalau lihat di itu kan sekarang sudah ngurusin dokumen persiapan untuk berangkatnya siswa ke Rusia. Nah, bukan, mau ke Rusia, doakan. Di situ itu sudah ada deadline di mana dokumennya itu harus di-upload ke website terus dikirim ke kedutaan besarnya itu di hari misalnya di hari Sabtu. Nah, dan itu harus sesegera mungkin. Nah, di sini posisinya ini ditunjukin jangan sampai lupa kewajiban untuk melaksanakan. Misalnya ketika itu asar, nah, di dalam waktu asar itu kita ada sholat dulu. Itu nggak boleh sampai meninggalkan sholat dulu cuma karena mengurus dokumen-dokumen. Tapi harus menyediakan waktu untuk amalnya seperti itu. Nah, itu banget. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, siapa yang lagi ini? Baby, Kak Baby. Lagi sibuk persiapan apa? Ayo, Kak Baby, kasih mic ini. Contoh relate, yang relate. Apa? Contohnya gimana? Kamu sedang apa sekarang? Ya. Kamu lagi sibuk apa? Kemana? Ke KUA? Oke. Apa? Contoh dari nasihat ini apa? Oke.
Ya. Nah, tapi bisa saya itu kita menjual bisa ke bulan Betul. Oke ya. Sebab kalau kita mengabaikan atau melalaikan amalia, apa yang terjadi, Beb? di sini punya kendala dalam acara atau mungkin justru di rumah atau bisa ada Oke. Tadi dalam konteks hikmah ini kaitannya dengan apa? Nah, if you continuously terus-terusan melalaikan ibadah over your activity, maka terjadi pemadaman listrik. Pemadaman mata batin. Which is, that's very dangerous, no? Kalau terus-terusan yang tadinya redup, padam, lalu buta. Jangan sampai ya. Lebih baik sakit hati daripada padam mata hati. Ah, itu quote-nya. Ayo. Apa, Beb? Ulangi. Lebih baik sakit gigi daripada buta mata hati. Ah. Apa? Sada apa sada? Lebih baik sakit gigi daripada buta mata. Lebih baik kecewa hati daripada buta mata hati. Nah, ya. Sakit hati bisa diobati, tapi kalau buta hati, ya, oke, itu saja materi hikmah pada sore ini. Anak-anakku semua, mudah-mudahan diberkahi dengan keceriaan, kebahagiaan, puasanya mabrur. Berkah Tuhan saya Al-Fatihah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.